mata kuliah genetika dengan dosen pengampu Ibu Diandara Oriza MPD. Saya Nurhaliza beserta Puput Dewi Utari. Yuk langsung saja disimak penjelasan dari kelompok kami. Berbicara mengenai alel ganda dan perhitungan frekuensi alel ganda, di mana menurut letaknya gen yang terletak pada kromosom itu disebut dengan kromagen dan gen yang terletak pada plasma sel disebut dengan plasmagen. Nah, alel sendiri itu adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang sama serta memiliki suatu tugas yang sama atau hampir sama. Nah, untuk pengertian dari alel ganda itu sendiri adalah bila dalam satu lokus pada sebuah kromosom ditempati oleh beberapa atau lebih dari satu pasang alel ataupun alelnya itu berjumlah seri. Secara matematika, hubungan antara banyaknya anggota alel ganda dan macam genotip individu diploid dapat diformulasikan dengan rumus banyaknya macam genotip sama dengan setengah N dikali N tambah 1, di mana N itu berarti banyaknya anggota alel ganda. Kemudian, adapun cara menghitung frekuensi alel ganda dengan menggunakan persamaan P ditambah A sama dengan 1. Hal ini hanya berlaku apabila terdapat dua alel pada suatu lokus dalam autosom. Sedangkan apabila terdapat lebih banyak alel yang ikut mengambil peran, maka dalam persamaan harus digunakan lebih banyak simbol. Nah, berdasarkan hukum keseimbangan Hardy-Weinberg, untuk golongan darah sistem ABO ini dengan dirumuskan P ditambah Q ditambah R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat ditambah 2PQ ditambah 2PR dan ditambah 2QR. Kemudian, contoh-contoh alel ganda pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang pertama itu ada pada manusia, di mana dipengaruhi oleh alel IO, IA, dan IB. Nah, IO ini resesif terhadap IA dan IB, dan IA dan IB ini saling kodominan. Nah, interaksi ketiga alel menghasilkan 4 variasi. Nah, adapun orang yang dengan alel IA dapat membentuk aglutinogen. Selanjutnya yaitu orang-orang dengan alel IB dapat membentuk antigen B dalam eritrosit. Nah, untuk golongan darah A antigennya itu A, sedangkan untuk golongan darah B antigennya itu B, dan untuk golongan darah AB antigennya itu berupa A dan B, dan untuk golongan darah O tidak memiliki antigen. Sedangkan alel ganda pada hewan yang dicontohkan pada kelinci. Nah, pada kelinci ini terdapat alel ganda yang mengatur warna bulu yang terdiri dari 4 anggota, di mana C+, C, CH, CH, dan C dengan tipe liar, Sincilia, Himalayan, dan albino. Nah, urutan dominasi keempat alel tersebut adalah C+, CCH, CH, dan C dengan sifat dominansi penuh. Nah, sedangkan untuk alel ganda pada tanaman ini, contohnya secara umum adalah alel ganda pada tanaman ialah alel S yang berperan dalam mempengaruhi sterilisasi. Ada dua macam sterilisasi yang terjadi, yaitu sterilisasi sendiri dan sterilisasi silang. Selanjutnya yaitu ada sistem golongan darah. Nah, sistem golongan darah ABO pada manusia ini di mana golongan darah atau sistem ABO seseorang dikendalikan oleh dua alel yang diwariskan dari orang tuanya. Tetapi dalam populasi keseluruhan terdapat 3 alel yang berbeda, yaitu IA, IB, dan IO. Alel IA dan IB masing-masing mengendalikan pembentukan antigen A dan antigen B, sedangkan alel IO ini tidak membentuk antigen. Nah, untuk hubungan antara alel IA dengan IB bersifat kodominan dan keduanya bersifat dominan terhadap alel IO, genotip pada sistem golongan darah ABO serta antigen dan antibodinya. Sesuai dengan sistem golongan darah ABO pada manusia yang terdapat pada tabel berikut, di mana golongan darah A genotipnya IA, 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 dan IO dengan antigen dalam sel darah merah yaitu antigen A, sedangkan untuk antibodi dalam serum yaitu anti B. Nah, untuk golongan darah B memiliki genotip IB, 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 dan IO dengan antigen dalam sel darah merahnya itu antigen B, sedangkan untuk antibodi dalam serumnya itu anti-A. Nah, untuk golongan darah AB memiliki genotip IA dan IB dengan antigen dalam sel darah merahnya itu antigen A,
dan antibodi dalam serumnya itu tidak ada. Nah, sedangkan untuk golongan darah O memiliki genotip IO dengan antigen dalam sel darah merah antigen B, sedangkan untuk antibodi dalam serumnya itu anti A dan anti B. Dari tabel berikut dapat kita ketahui bahwa gen IA dominan terhadap IO dan gen IB dominan terhadap IO dan gen IO bersifat resesif. Selanjutnya yaitu kompatibilitas golongan darah sistem ABO pada transfusi darah, di mana golongan darah A antigen dalam eritrositnya yaitu A dengan antibodi dalam serumnya itu anti B dan eritrosit yang digumpalkannya itu B dan AB dan golongan darah donornya berarti A dan O. Nah, untuk golongan darah B memiliki antigen dalam eritrosit yaitu B dan untuk antibodi dalam serumnya yaitu anti B dan eritrosit yang digumpalkan berarti A dan B dan golongan darah donornya yaitu golongan B dan O. Sedangkan untuk golongan darah AB antigen dalam eritrositnya yaitu A dan B dan tidak memiliki antibodi dalam serum dan juga tidak memiliki eritrosit yang digumpalkan. Sedangkan untuk golongan darah donornya yaitu golongan A, B, AB, dan O. Sedangkan untuk golongan darah O tidak memiliki antigen dalam eritrosit dan antibodi dalam serumnya yaitu anti A dan anti B. Sedangkan untuk eritrosit yang digumpalkan itu ada A, B, dan AB dan golongan darah donornya yaitu golongan O. Nah, selanjutnya yaitu golongan darah manusia dengan sistem MN. Pengelompokan pada sistem MN ini dilakukan berdasarkan atas reaksi antigen dan antibodi. Nah, kontrol gen pada golongan darah sistem MN tidak berupa alel ganda, tetapi dalam hal ini hanya ada sepasang alel yaitu IM dan IN yang bersifat kodomain. Nah, terdapat 3 macam fenotip yang dimunculkan oleh 3 macam genotip. Masing-masing golongan darah M yaitu IM-IM, golongan darah MN yaitu IM-IN, dan golongan darah N yaitu IN-IN. Kemudian golongan darah manusia dengan sistem MN yaitu genotip IM-IM, fenotipnya yaitu M, sementara anti-M-nya adalah positif, anti-N-nya yaitu negatif, dan genotip IM-IN, fenotipnya MN, dan anti-M-nya yaitu positif, dan anti-N-nya adalah positif, dan genotip dengan IN-IN, fenotipnya yaitu N, sementara anti-M-nya adalah negatif, anti-N-nya yaitu positif. Nah, selanjutnya golongan darah tipe RH. Penelitian oleh Weiner mengemukakan bahwa golongan darah RH ditentukan oleh suatu seri alel ganda yang terdiri dari 8 alel, yaitu RH positif alelnya yaitu RRR dan R, dan RH alelnya RRR dan R. Nah, berdasarkan ada tidaknya antigen RH, maka golongan darah manusia dibedakan atas 2 kelompok, yaitu orang RH positif dan orang RH negatif. Contohnya yaitu di dalam perkawinan. Nah, selanjutnya yaitu peranan faktor RH di dalam dunia kesehatan. Yang pertama yaitu peranan RH dalam transfusi darah. Contoh dalam kasus ini misalnya pada seseorang perempuan RH negatif yang karena sesuatu hal harus ditolong dengan transfusi darah. Serum darah perempuan yang semula bersih dari anti-RH kemudian akan mengandung anti-RH. Nah, darah donor kebetulan RH positif berarti mengandung antigen RH. Nah, antigen RH ini akan dipandang sebagai protein asing, sehingga perempuan itu akan distimulir membentuk anti-RH. Nah, anti-RH akan membuat darah yang mengandung anti-RH gen menjadi menggumpal sehingga perempuan RH negatif tersebut tidak bisa menerima darah dari orang RH positif.
Selanjutnya, peranan faktor RH di dalam perkawinan. Nah, misalnya seseorang perempuan RH negatif atau genotif RR menikah dengan laki-laki RH positif atau bergenotif homozigotik RR dan perempuan tersebut hamil, anti-RH ini akan merusak sel darah merah janin yang mengandung antigen RH. Nah, sehingga janin akan mengalami hemolisis eritrosit. Nah, peningkatan ini dapat menyebabkan ikterus patologis, yaitu suatu keadaan di mana bilirubin dalam darah mencapai suatu nilai yang mempunyai potensi menimbulkan kren ikterus. Nah, bayi yang mengalami kren ikterus biasanya mengalami kuning di sekujur tubuhnya. Nah, selanjutnya yaitu peranan faktor RH dalam hemolytic deficiency of newborn atau HDN. Nah, kasus HDN disebabkan antibodi ibu terhadap sel darah merah janin. Antibodi ini menembus plasenta, kemudian berikatan dengan sel darah merah janin. Nah, menimbulkan respon imun berikutnya yang berakibat HDN. Antibodi pada HDN adalah antibodi yang dilaporkan oleh Landsteiner dan Weiner, yaitu antiresus. Nah, antibodi yang berperan disebut antiresus dan antigennya disebut dengan antigen resus. Antigen resus ini merangsang sistem imun ibu untuk membentuk antiresus. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.